Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Erine Bola dengan NIM 10120210202, kelas B semester 2, jurusan Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kali ini, saya akan membahas mengenai teori behaviorisme atau behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses belajar yang disebabkan oleh sebuah interaksi. Yang berikut teori menurut para ahli. Yang pertama adalah teori menurut Edward Lee Thorndike. Tipe pembelajaran yang paling fundamental ialah pembentukan asosiasi atau koneksi antara pengalaman inderawi atau stimulus dan impuls atau respon yang berujung pada perubahan tingkah laku. Ia bereksperimen pada sebuah kucing lapar yang ia taruh dalam sebuah kurungan dengan pintu dilengkapi seperti tuas dan di luarnya terdapat makanan. Maka kucing akan memberikan respon untuk berusaha keluar dari kurungan tersebut dengan mencoba untuk meraih tuas tersebut untuk dapat membuka pintu. Kemudian ia dapat makanan yang berada di luar pintu tersebut. Teori yang berikut adalah menurut Ivan Pavlov yang disebut dengan classic conditioning, yang merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap sebuah rangsangan. Pavlov melakukan sebuah percobaan terhadap seekor anjing, perangsang asli dan netral yang dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dan reaksi yang diinginkan tersebut dari seekor anjing itu adalah eksperimennya yang pertama. Anjing tersebut ia berikan stimulus dengan berupa makanan. Ternyata reaksi yang diberikan anjing tersebut sangat bagus. Ia ingin untuk segera mengambil makanan tersebut. Kemudian stimulus yang kedua, ia menggantikan makanan dengan sebuah garpu. Namun respon yang diberikan anjing tersebut terbalik ketika ia diberikan makanan. Nah, yang ketiga, garpu diberikan dengan makanan terhadap si anjing. Nah, ternyata respon yang diberikan si anjing sama ketika pertama kali ia diberikan makanan. Terakhir, ia kembali diberikan garpu. Ternyata anjing tersebut memberikan respon yang sama ketika pertama kalinya ia diberi makanan dan juga ketika ia diberi makanan dicampur dengan sebuah garpu. Yang berikut adalah B.F. Skinner yang disebut dengan Theory Operant Conditioning, yaitu respon yang ditujukan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini juga mengatakan bahwa tingkah laku yang ditujukan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner ialah dengan percobaan menggunakan tikus yang diletakkan pada sebuah kandang. Kemudian ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu yang jikalau ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh ke dalam kandang. Nah, yang keempat adalah John B. Watson. John B. Watson mengungkapkan bahwa manusia ketika dilahirkan pada dasarnya tidak membawa bakat apapun. Manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Misalnya, lingkungan yang buruk dapat menciptakan manusia yang berkualitas rendah. Eksperimen yang dilakukan oleh John Watson adalah eksperimen yang disebut dengan The Little Albert, di mana seorang bayi diperhadapkan dengan hewan berbulu, misalnya tikus. Awalnya, anak yang bernama Albert ini tidak merasa takut, namun ketika diberi stimulus dengan membunyikan palu yang dipukul kepada sebuah besi sambil ditujukan pada tikus, membuat anak tersebut menjadi takut yang dapat direspon sebagai respon dari si anak. Di dalam teori behaviorisme ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari teori behaviorisme ini ialah dapat memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, materinya detail, dan yang terakhir ialah
dapat membentuk konsentrasi pikiran. Namun, di sisi kelebihannya itu, teori behaviorisme ini juga memiliki kekurangan, yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, pelajar hanya sebagai pendengar. Dan yang ketiga, pelajar tidak dapat berkreasi dan berimajinasi secara bebas. Nah, ternyata teori behaviorisme ini dapat diimplikasikan di dalam proses dan hasil belajar, yaitu dalam proses belajar teori behavioristik ini mementingkan hasil yang dapat diukur dan diamati. Penanggulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi sebuah kebiasaan. Hasil belajar yang diharapkan ialah muncul suatu perilaku yang dihadapkan atau diinginkan. Pada teori behavioristik ini, guru hanya memberikan instruksi singkat yang kemudian dapat dicontohkan dan dilakukan oleh siswa. Nah, demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom dan sampai jumpa.